Bapak Agus Harimurti. Tentunya dengan baik meliput kegiatan Reforma Agraria Summit tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN di Provinsi Bali. Saya didampingi oleh Bapak Wamen, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen Penataan Agraria, dan Direktur yang juga sekaligus panitia penyelenggaraan acara Reforma Agraria Summit ini. Sungguh berbahagia karena baru saja kita selesaikan 2 hari kegiatan yang sangat produktif. Kemarin diselenggarakan sebuah sambung rasa yang membahas tentang hasil workshop yang telah dilakukan beberapa saat sebelum kegiatan di Bali ini. Sebagai tindak lanjut dari progres reforma agraria yang setiap tahun sebetulnya kita evaluasi. Tahun 2023 diselenggarakan di Karimun dan sebelumnya lagi kita lakukan di Wakatobi. Semangatnya adalah mengevaluasi yang sudah baik, yang sudah berjalan dengan positif, ya kita lanjutkan, kita tingkatkan. Tapi jika ada yang masih belum tuntas, masih ada kendala di lapangan, apakah terkait dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, atau masalah antara pusat dengan daerah, atau apapun yang kira-kira bisa kita carikan solusinya. Yang jelas, hari ini tadi saya juga dalam kesempatan menyampaikan sambutan sekaligus sebetulnya melaporkan kepada seluruh masyarakat Indonesia 10 tahun, 1 dekade reforma agraria dijalankan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Ada sejumlah menteri ATR BPN yang telah mengawali dan mengawal reforma agraria ini sampai dengan hari ini. Dan tentunya kita berharap ke depan, 5 tahun ke depan, ini juga dapat semakin meningkat performance-nya. Bisa disederhanakan bahwa misi besar dari reforma agraria ada 2. Yang pertama adalah melakukan penataan terhadap aset, jadi menata asetnya, dan yang kedua menata akses. Menata aset dibagi 2 juga. Yang pertama adalah bagaimana kita melegalisasi aset di seluruh Indonesia. Yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat, terutama masyarakat yang selama hidupnya turun-temurun lintas generasi tidak punya aset tanah. Dan ketika kita ketahui bahwa sumber kemiskinan salah satunya adalah karena masyarakat tidak punya properti, tidak punya tanah yang bisa diturunkan. Nah, ini yang kita lakukan, meredistribusi tanah. Nah, elemen kedua yang saya sampaikan tadi, selain melakukan penataan aset, yang kedua adalah melakukan penataan akses. Sederhananya adalah jika tanah sudah dimiliki, kalau tidak ada gunanya, tidak ada manfaat ekonominya, maka tidak terlalu berarti. Kita ingin akses terhadap modal, akses untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat ini juga terjadi. Ada program-program yang spesifik untuk meningkatkan itu semuanya. Oleh karena itu, tugas dari tim percepatan reforma agraria, termasuk gugus tugas reforma agraria yang ada di tingkat daerah, perlu diketahui di tingkat provinsi ketuanya para gubernur. Oleh karena itu mengapa kita undang para gubernur dari seluruh Indonesia. Yang kedua, di tingkat kabupaten kota, ketua gugus tugasnya para bupati dan wali kota. Ini juga kita dorong agar semakin sinergis dan kolaboratif. Nah, harapannya ke depan, 5 tahun ke depan, kita juga perlu meningkatkan capaian-capaian. Oleh karena itu, saya ulangi, Reforma Agraria Summit tahun ini juga sekaligus kita menetapkan baseline untuk 5 tahun ke depan. Jadi transisi kepemimpinan yang akan terjadi di bulan Oktober nanti seharusnya juga kita ikuti dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang penting untuk diketahui oleh pemerintahan baru berikutnya, pemimpin baru berikutnya, agar yang baik dilanjutkan, yang belum baik kita perbaiki dan sempurnakan bersama. Kira-kira itu esensi dari Reforma Agraria Summit pada tahun ini di Bali.